Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Setiawansyah. Di sini saya akan mencoba mengerjakan lab 10.6.7 pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi mengenai using WIRSAC to examine HTTP and HTTPS traffic, atau yang artinya menggunakan WIRSAC untuk memeriksa traffic HTTP dan HTTPS. Di sini terdapat tujuan, ya, ada dua bagian. Bagian pertama yaitu tangkap dan lihat lalu lintas HTTP. Bagian dua yaitu tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Setelah itu di sini juga terdapat latar belakang atau skenario Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Setelah itu, terlepas dari HTTP atau HTTPS, Anda hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor pengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Di lab ini Anda akan mempelajari dan merekam traffic HTTP dan HTTPS menggunakan WIRSAC. Kita langsung saja. Di sini ada required resource atau sumber daya yang diperlukan. Di sini pertama kita membutuhkan CyberOps Workstation VM dan Internet Connection. Di sini kita sudah menyiapkan VirtualBox-nya yang sudah berisi CyberOps. Selanjutnya di sini ada instruksi. Di dalam instruksi sendiri ada part 1 yang mana yaitu tangkap dan lihat lalu lintas HTTP. Di bagian ini Anda akan menggunakan TCP/DUM untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Anda akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file penangkapan paket PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP termasuk WIRSAC. Kita masuk ke step 1 yaitu mulai mesin virtual dan masuk. Oke, kita buka CyberOps-nya dulu. Setelah itu kita jalankan terlebih dahulu. Dalam proses untuk menjalankan CyberOps ini sedikit makan waktu ya, karena di sini ada beberapa proses. Oke, setelah itu kita di sini harus memasukkan username dan password, dimana di sini username-nya yaitu analis dan passwordnya itu CyberOps. Oke. Langkah kedua yaitu buka terminal dan mulai TCP/DUM. Kita buka terminal dahulu.
Setelah itu buka aplikasi terminal dan masukkan alamat IP perintah. Jadi kita akan masukkan alamat perintahnya, yaitu IP address selanjutnya di poin B, buka daftar antarmuka dan alamat IP mereka yang ditampilkan di keluaran alamat IP. Oke, jadi yang ditampilkan dari keluaran alamat IP yaitu ya ini adalah yang ditampilkan dari keluaran dari IP address. Selanjutnya kita ke poin C, yaitu saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcpdam -i enp0s3-s0-w http dam.pcap. Masukkan CyberOp kata sandi untuk analis pengguna saat diminta. Oke, langsung kita coba saja. Sudo tcpdam -i enp 0s3-s0-w http dam.pcap. Setelah itu kita enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan password kembali, yaitu passwordnya CyberOps. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Opsi perintah I memungkinkan Anda untuk menentukan antarmuka. Jika tidak ditentukan, tcpdam akan menangkap semua lalu lintas di semua antarmuka. Selanjutnya yaitu opsi perintah -s menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Anda harus membatasi snaplen ke angka terkecil yang akan menangkap informasi protokol yang Anda minati. Menyetel snaplen ke 0, menyetelnya ke default 262144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi tcpdam terbaru. Selanjutnya yaitu pada opsi perintah -w digunakan untuk menulis hasil dari perintah tcpdam ke sebuah file, menambahkan ekstensi .pcap, memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi dapat membaca ke file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file http dam.pcap di direktori home dan dari analisis pengguna. Di poin D, buka browser web dari bilah peluncuran di dalam CyberOps Workstation VM navigasi. Oke, setelah itu kita di sini kita masuk ke browsernya. Kita buka browser. Oke, kita buka tab baru. Kita di sini akan buka www
altomorrow.com.login /jsp. Kita enter. Setelah itu di sini kita diperintahkan untuk melakukan login. Kita kembali lagi ke sini. Di poin E, masukkan nama pengguna admin dengan kata sandi admin dan klik login. Oke, caps lock admin. Selanjutnya admin. Oke, lalu kita login. Oke, di sini sudah tertera yaitu congratulations, selamat, artinya yaitu berarti login yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke lab, yaitu untuk point app, tutup browser web. Oke, browser webnya kita tutup. Kita tutup. Selanjutnya yaitu di poin Y, kembali ke jendela terminal tempat tcpdam sedang berjalan. Masukkan ctrl+c untuk menghentikan penangkapan paket. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ctrl+C. Setelah itu kita masuk ke step 3, lihat tangkapan HTTP. tcpdam dijalankan pada langkah sebelumnya, mencetak output ke file bernama http://dam.pcap. File ini terletak di directory home untuk analis pengguna. Langsung saja di sini. Poin A, klik icon file manager di desktop dan telusuri folder beranda untuk analisis pengguna. Klik 2 kali file http://dam.pcap. Di kotak dialog buka dengan gulir ke bawah ke WhereShark, lalu klik buka. Kita ke sini. Kita buka di home. Kita buka. Kita di sini klik yang http://dam.pcap. Kita buka. Kita open. Oke, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Di poin B step 3, yaitu di aplikasi WhereShark, filter HTTP dan klik apply. Oke, jadi kita di sini kita berikan HTTP. Setelah itu kita jalankan. Oke, selanjutnya di poin C, jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan POST. Kita cari di sini POST. Kita cari dulu. Oke. Mana nih? Belum ketemu juga.
Oh, ini dia. Di sini udah ketemu. Ini dia post. Selanjutnya kita ke step D, yaitu di jendela bawah pesan ditampilkan. Luaskan bagian HTML formulir yang diencodekan aplikasi www aplikasi x www form undercode. Oke, kita klik. Oke, setelah itu kita lanjut. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, dua bagian informasi apa yang ditampilkan. Oke, kita kembali lagi di sini. Di sini menampilkan form item admin dan form item password dan button admin login. Oke, selanjutnya kita ke poin E, yaitu tutup aplikasi Wersak. Oke, setelah itu kita tutup aplikasi Wersak ini. Kita close. Setelah itu kita ke part 2, yaitu tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Anda sekarang akan menggunakan tcpdam dari baris perintah workstation Linux untuk menangkap lalu lintas HTTP. Setelah memulai tcpdam, Anda akan menghasilkan lalu lintas HTTPS sementara tcpdam mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan ini akan dianalisis lagi menggunakan Wersak. Kita kembali ke part 2 step 1, yaitu mulai tcpdam di dalam terminal. Pada poin A, saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcpdam -env0s3-s0-w https dam.pcap. Masukkan cyberopt kata sandi untuk analisis pengguna saat diminta. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Di sini kita akan menambahkan perintah hampir sama pada sebelumnya, hanya di sini kita menambahkan perintah s https dam.pcap. Setelah itu kita enter, kita masukkan lagi passwordnya. Oke. Perintah ini akan memulai tcpdam akan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka env0s3 workstation Linux. Jika antarmuka Anda berbeda dari env0s3, harap modifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file https dam.pcap di direktori home analis pengguna. Selanjutnya di poin B, yaitu buka browser web dari bilah peluncuran di dalam CyberOps Workstation VM navigasi dengan menggunakan link www.netachat.com. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke browser kembali.
kita gunakan perintah www.metachat.com. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat catatan, jika Anda menerima halaman web sambungan aman gagal. Itu mungkin berarti tanggal dan waktu salah, perbarui hari dan waktu dengan perintah berikut, ubah ke hari dan waktu saat ini. Oke, kita coba login terlebih dahulu. Kita ke terminal terlebih dahulu. Sudo det -s strip 0012 berarti 15 Januari 2021 00 16 00 enter. Oke. Apa yang Anda perhatikan tentang URL situs web? Nah, di sini kita memperhatikan sebuah halaman yang ditampilkan untuk akses ke brosur. Nah, apabila tanggal atau jam tidak sesuai, maka kita tidak dapat mengakses untuk masuk ke browser tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk login. Setelah itu kita masukkan alamat saya, Oke, di sini kita sudah bisa masuk. Selanjutnya yaitu untuk di sini sebelumnya saya sudah langsung melakukan login tanpa membaca step by step. Oke, selanjutnya di poin E. Di sini tutup browser web di VN. Oke, kita tutup browsernya. Oke, sudah kita tutup. Selanjutnya kembali ke jendela poin E. Kembali ke jendela terminal tempat tcpdump sedang berjalan. Masukkan ctrl untuk menghentikan penangkapan paket. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya kita ke step 2, yaitu lihat rekaman HTTPS. tcpdump yang
dieksekusi pada langkah 1. Mencetak output ke file bernama https://dump.pcap. File ini terletak di directory home untuk analisis pengguna. Langsung saja kita ke poin A. Klik icon file system di desktop dan telusuri folder home untuk analisis pengguna. Buka file https://dump.pcap. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita minimize sesuai yang diminta tadi. Kita ke file system, kita open. Setelah itu kita ke analis, kita pilih file yang https://dump.pcap. Kita buka. Setelah itu klik icon system, desktop, dan telusuri folder home untuk analisis pengguna. Buka. Setelah itu pengguna, kita telusuri home. Setelah itu kita setelah sampai di sini kita masuk. Setelah itu open the database file. Oke, setelah itu kita masuk ke Wersak. Oke, masuk Wersaknya. Setelah itu kita jalankan seperti ini. Selanjutnya di poin B, di aplikasi Wersak, perluas jendela pengambilan secara vertikal, lalu filter menurut lalu lintas HTTPS melalui port 443. Oke, di sini kita gunakan perintah tcp port sama dengan 443. Setelah itu kita jalankan. Oke, setelah itu kita ke poin C, yaitu jelajahi pesan HTTPS yang berbeda dan pilih pesan data aplikasi. Di sini kita lihat application data. Pesannya application data. Oke, di sini sudah ketemu ya, ini aplikasi data. Selanjutnya kita ke poin D. Di jendela bawah pesan ditampilkan. Apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file tangkap sebelumnya? Kita lihat di sini terdapat di sini sebuah transport layer security. Jadi di jendela bawah pesan tampilan apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file tangkap sebelumnya. Di sini yang menggantikan yaitu di sini terdapat transport layer security ya. Oke, selanjutnya kita ke poin E. Perluas penuhnya bagian core circuit layer.
Oke, kita perluas, maka seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita ke poin F, klik data aplikasi transkripsi. Aplikasi transkripsi ini ya. Encrypt aplikasi data, klik data. Setelah itu kita klik seperti ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah pertanyaan, apakah data aplikasi dalam teks biasa atau format yang dapat dibaca? Oke, di sini kita lihat pada encrypt aplikasi data, di sini pesannya formatnya tidak dapat dibaca dikarenakan di sini sudah terenkripsi. Oke. Selanjutnya di poin G, tutup semua jendela dan matikan mesin virtual. Oke. Kita tutup semua. Kita close. Tutup. Setelah itu di pertanyaan refleksi, apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Keuntungan sendiri yaitu apabila kita menggunakan HTTPS, data kita lebih aman, lebih untuk security-nya lebih aman. Oke, di sini common data antara klien dan server. Setelah itu intinya sih simpelnya gini, data yang sebuah jaringan atau web browser yang menggunakan HTTPS itu, maka data kita akan lebih aman dibandingkan dengan menggunakan HTTP dikarenakan pada HTTPS terdapat protokol security-nya. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan refleksi yang kedua, yaitu apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Jadi saya simpulkan, HTTPS sendiri itu merupakan protokol komunikasi yang dienkripsi menggunakan transport layer security atau TLS atau sebelumnya source socket layer protokol. Karena itu juga disebut sebagai HTTPS over TLSL. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.